Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat petani seluruh Indonesia. Kami dari salah satu santri SPMA, yaitu dalam program Santani Santri Taruna Petani SMA Kutai Kartanegara, dan juga sebagai salah satu penyuluh pertanian swadaya Kutai Kartanegara. Dan di kelompok tani saya sebagai ketua kelompok tani Trisakti di Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Teman-teman tani seluruh Indonesia, kali ini saya akan meramu pupuk NPK ramah lingkungan. Akhir-akhir ini di daerah saya sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk, dan itu pun kalau dapat harganya sangat melambung tinggi. Nah, di sini bahan baku yang saya jadikan NPK ramah lingkungan, bahan baku utama adalah pertama yaitu kuating, ya, ini kuating. Kemudian bahan baku yang kedua yaitu NB, ini bentuk cair, yang kuating tadi bentuk serbuk. Dan bahan pendukung yaitu pupuk urea, baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Nah, syukur-syukur kalau mendapatkan yang subsidi pasti jatuhnya lebih murah. Kalaupun mendapatkan subsidi yang urea yang non subsidi, ya jatuhnya juga masih agak murah. Kemudian bahan pendukung yang keempat yaitu kapur dolomit atau NGO. Kapur dolomit atau kapur tani, NGO-nya di sini 22,43%. Baik teman-teman, langsung aja saya akan meracik yaitu NPK ramah lingkungan. Pertama kita siapkan yaitu urea 50 kilo ya, yang satu sak itu 50 kilo. Kemudian nanti kita siapkan bahan baku yang pendukung yang keempat ini yaitu dolomit 25 kilo. Jadi nanti jatuhnya dapat 75 kilo. Jadi kita campur dulu seperti ini. Nah, nanti kita aduk rata. Nah, ini ada 100 ml. Kita singkirkan. Kemudian nanoteknologi umumnya dideskripsikan sebagai sains yang berhubungan dengan kontrol materi pada skala atom dan molekul. Kata nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kerdil. Ukuran 1 nanometer adalah 1/1000 meter, yang sekitar 100.000 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Membuat hal-hal baru pada skala yang sangat kecil, ini disebut nanoteknologi, dan merupakan salah satu bidang sains yang paling menarik dan bergerak sangat cepat dalam zaman ini. Dengan teknologi ini, kita dapat membuat zat menjadi ukuran yang sangat kecil, dan karena itu pula maka sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di Indonesia, nanoteknologi masih terasa asing. Beberapa bahan nano terjadi secara alami. Kalian dapat menemukannya di mana-mana, dalam abu vulkanik, pasir halus, dan juga debu. Struktur nano yang terjadi secara alami terdapat pada tumbuhan dan hewan. Misalnya struktur nano di mata serangga, memastikan anti refleksi cahaya, dan efek menolak air atau dibilang hidrofobik, sehingga mereka bisa terbang dengan aman. Nanoteknologi sendiri pertama kali dideskripsikan oleh Richard Feynman pada kuliah yang berjudul There is Plenty of Room at the Bottom, atau ada banyak ruang di bawah. Dalam pidato ini, Feynman membahas pentingnya memanipulasi dan mengendalikan suatu pada skala yang kecil. Dia menggambarkan bagaimana fenomena fisik mengubah manifestasinya bergantung pada skala atom. Inilah cikal bakal dari nanoteknologi, sehingga Feynman dijuluki sebagai bapak nanoteknologi.
Sebenarnya istilah nanoteknologi digunakan pertama kali oleh para ilmuwan Jepang, Norio Taniguchi, dalam makalah 1974 tentang produksi teknologi yang menciptakan objek dan fitur berdasarkan urutan nanometer. Untuk melihat suatu atom tentu bukan hal yang mudah, dan melakukan rekayasa tentunya diperlukan peralatan yang canggih dan super sensitif. Tetapi mikroskop biasa tidak dapat melihat dalam ukuran skala nano. Mengapa mikroskop biasa tidak bisa menyentuh bahan nano? Dikarenakan bahan nano ukurannya sangat-sangat kecil, sedangkan mikroskop biasa hanya bisa menangkap cahaya yang mempunyai panjang gelombang antara 500 sampai 700 nanometer, atau kita bisa bilang warna pelangi. Banyak bahan aplikasi bahan nanoteknologi mulai diterapkan di industri dan pasar. Seperti contoh coat coating anti air, di mana alat-alat bisa kita buat anti air dan anti debu. Ini sebuah bahan terobosan dari sebuah nanoteknologi, di mana atom air tidak bisa dapat menembus lapisan yang telah di-coating dengan bahan anti air dan anti debu. Dikarenakan bahan anti air dan anti debu memiliki atom-atom yang sangat kecil dan berpegangan erat sangat rapat, sehingga molekul air tidak bisa meresap masuk dan menembus bahan tersebut. Seperti halnya debu juga tidak dapat masuk dan meresap ke dalam bahan tersebut. Sehingga inilah gunanya rekayasa nanoteknologi untuk menciptakan suatu benda yang sangat kecil tetapi memiliki kekuatan. Itulah sedikit tentang nanoteknologi. Teknologi yang merekayasa tentang bahan atau molekul dengan skala yang sangat kecil, bayangkan 10 pangkat min 9. Tentunya dengan teknologi ini banyak kemajuan seperti di bidang komputer, olahraga, tekstil, dan lain-lain. Dan semoga video singkat ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang nanoteknologi, oke? Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Thank you.